Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, amma ba'du. Kita menjelaskan tentang tafsir surat Al-Fil. Surat Al-Fil dinamakan Al-Fil karena tahu ya, pasukan gajah. Pasukannya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil. Apakah engkau Muhammad melihat, mengetahui apa yang Tuhanmu lakukan terhadap pasukan gajah? Nah, Al-Fil ini genrenya itu adalah makiyah. Terus kemudian dia berisinya 5 ayat. Nah, suratnya diambil dari pasukan gajah. Kita semua tahu pasukan gajah ini dia berasal dari Yaman. Kalau Anda lihat peta, Yaman itu di bawah. Cuma Yaman ketika itu ada di kekuasaannya Habasyah. Jadi kan ada Yaman, laut, Selat Merah, terus sampingnya Afrika, Ethiopia lah kalau sekarang itu. Nah, itu masih di kekuasaannya Habasyah. Habasyah sebelum itu ya, Raja Najasyi yang sahabatnya Nabi itu, sebelum itu. Kekuasaan di situ lah. Siapa namanya? Abraha ini itu adalah gubernurnya. Terjadi sekitar 570 tahun. Dari 570 Masehi. Nah, ini enggak usah nanti. Nah, cerita tentang Al-Fil ini adalah ketika Raja Habasyah ini itu Abraha ini iri kepada kenapa kok orang-orang pada ke Ka'bah? Kenapa kok ke Mekah? Mekah kan tengah-tengah gitu ya, agak naik gitu kalau dari Yaman. Kenapa kok pada ke sana? Ternyata dikasih tahu kalau di sana itu isinya adalah orang-orang berhaji, tawaf dan lain sebagainya. Kalau kayak gitu, demi ekonomi kita naik, demi semua orang ke Yaman, saya tak bikin gereja yang paling agung, namanya Al-Qais. Gerejanya megah betul, dipukul supaya untuk menyaingi Ka'bah. Ternyata orang-orang nggak mau pindah. Orang-orang tetap berdagangnya milih ke Ka'bah, hajinya milih ke Ka'bah. Jadi Ka'bah jadi sentral pusat kegiatan. Terus si Abraha ini marah, sempat kayak nggak terima, kok kayak gini sih? Puncak kemarahan dia adalah ada suku Arab dari Bani Kinanah yang datang cuma buat buang air besar terus kemudian pergi. Itu buat dia murka betul. Karena tahu, ya kan banyak ya masjid-masjid yang datang, kalau di Indonesia kan datang ke masjid cuma buat buang air terus kemudian pergi. Nih, kalau ada boleh. Ya, yois, gini buat teman-teman semua ya, terutama kalau di Indonesia ya itu loh, kalau ke masjid at least wudu, at least. Syukur bisa sholat tahiyatul masjid, keren lah ya. Mungkin ke susu, yo at least wudu. At least setidaknya, please lah wudu. Infak lah Ustaz. Ya oke lah, infak ya kalau mampu ya infak ya, kalau mampu infak. Tapi at least lah wudu. Masa datang ke masjid hanya untuk buang air besar saja? Itu kelakuan yang buat Abraham marah itu kayak gitu itu loh. Buat Abraham benar-benar murka. Ya kelakuannya orang Indonesia juga banyak jadi ya kayak gitu ya. Akhirnya apa? Dia bersumpah, Abraham bersumpah. Ini orang-orang pada nggak sopan sama buatan saya. Sudah, saya akan hancurkan Ka'bah supaya orang-orang berhaji ke tempat saya. Itu tujuan dia. Akhirnya dikumpulkan itu pasukan dia, banyak pasukannya, tapi yang jadi highlightnya ya pasukan gajah. Ada yang bilang gajahnya cuma berapa puluh, berapa ratus, ada bilang sampai 1000-an. Nah, di sini saya tulis sampai ribuan gajah. Nah, salah satu pelajaran unik, saya nggak tahu teman-teman pernah dengar atau tidak, Abraha itu nyewa pemandu jalan. Namanya Abu Rigal. Abu Rigal ini itu tahu bahwasanya Abraha itu tujuannya menghancurkan Ka'bah, rumahnya Allah. Orang Arab ketika itu tahu juga yang namanya Ka'bah itu rumahnya Allah gitu. Kok ya tega-teganya Abu Rigal itu bersedia menjadi penuntun jalan. Makanya gara-gara kejadian Abu Rigal ini, orang Arab itu ada syair di Arab, kalau menghina para pengkhianat itu, kamu lebih pengkhianat daripada Abu Rigal. Namanya itu langgeng sebagai ikon pengkhianat. Itu ada syair-syair yang mengatakan kamu lebih jadi pengkhianat daripada Abu Rigal. Dikatakan seperti itu. Jadi benchmark para pengkhianat itu namanya Abu Rigal.
Ya, nah setelah nyewa apa namanya nyewa ini tuh ya, terus kemudian dia pasukannya sampai di daerah Muhammas. Muhammas itu masih kelihatan di apa namanya di sebelum Ka'bah tentunya itu masih jadi apa ya tourist attraction juga setahu saya. Itu di situ berhenti si Abraha dan para pasukannya untuk memperingatkan suku Quraisy. Kalian semua, saya datang ke sini bukan untuk kalian. Saya nggak ada masalah sama kalian sama sekali. Mending kalian pergi, saya hancurkan Ka'bah, terus nanti kalian boleh balik lagi. Nggak apa-apa. Cuma gitu saja permintaannya. Awalnya suku Quraisy nggak terima lah, gengsi kan. Kita lawan. Pas lihat gajahnya banyak banget. Pas lihat tuh gajah banyak, lu kok kayak gini. Lah mereka juga nggak punya gajah kan. Ya udahlah, ya mundur. Enggak, ini jelas kalah. Ini enggak head to head lagi. Ini udah jelas kalah ini. Udahlah, mundur aja. Akhirnya mereka pindah ketika Abraham mau nyerang, mereka pindah ke bukit hanya untuk nonton. Akhirnya itu. Salah satu kisah uniknya adalah kisahnya Abdul Muthalib. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib punya 100 onta. Mungkin teman-teman ada yang sudah mendengar, tapi saya ulang lagi nggak apa-apa. Abdul Muthalib itu sebenarnya ketika itu sudah kayak apa ya penguasa klan lah, udah kayak sesepuh paling keren lah, hampir raja lah bisa dibilang seperti itu ya. Karena kalau di cerita saya yang kemarin kan beliau yang menemukan apa air Zam-Zam, itulah terus kemudian nama beliau tambah masyhur lagi. Kalau namanya udah itu cucunya Abdul Muthalib, wah orang-orang sudah pada wah keren banget lah. Sekarang mungkin kayak Soeharto kayak Soekarno kayak Soekarno atau kalau di Amerika kayak Kennedy kayak gitu-gitu lah. Namanya sudah harum sekali. Nah, Abdul Muthalib itu punya 100 onta. Karena ontanya itu ada di perjalanan papasan sama pasukannya Abraha. Ontanya ditawan. Terus kemudian Abdul Muthalib itu minta untuk ketemu sama Abraha. Kalau di tafsir Al-Munan itu bilang, ketika ketemu, minta audiensi, Abraha itu sudah bilang, wah ketemu Abdul Muthalib nih. Karena Abdul Muthalib bener-bener karismanya itu terkenal kuat banget. Jadi, wah ketemu Abdul Muthalib nih, kok kayaknya, wah gimana ya gitu. Di tafsirnya sampai bilang gini, Abdul Muthalib masuk singgah tendanya gitu, si Abraha duduk di atas, saking lihat karismanya Abdul Muthalib, si Abraha itu turun dari singgasananya. Kenapa? Karena Abraha nggak mungkin nyuruh Abdul Muthalib naik karena singgasana dia. Tapi dia sungkan kalau Abdul Muthalib cuma di bawah dan dia di atas. Akhirnya dia turun untuk udahlah ketemu di tengah gitu, untuk nyambut. Saking karismanya Abdul Muthalib itu bener-bener kayak yus lah, kayak ada kalau ketemu orang paling terkenal terus kemudian sungkan. Ya kalau di sini cara paling gampang menafsirkannya ada orang siapa datang terus kemudian kita berdiri gitu. Kan karena emang kayak ada karismanya. Nah, itu yang terkena karismanya itu adalah si Abraha. Saking kelihatan Abdul Muthalib itu sosok yang hebat sampai seperti itu. Terus kemudian Abdul Muthalib gini, Abraha ilfil gara-gara Abdul Muthalib bilang gini. Abraha bilang, "Kamu kesini mau menegosiasikan Ka'bah. Ya udah, ayo kita negosiasi." Abdul Muthalib malah bilang gini, "Enggak, saya bukan mau menegosiasikan Ka'bah. Saya itu kesini, kamu itu kan nawan 100 onta saya." Nah, saya minta 100 onta itu. Abraha langsung kecewa betul. Karena kan awalnya kan karismatik ya. Nah, Abraha bilang, "Saya kesini itu mau menghancurkan rumah Tuhanmu. Kok kamu malah peduli sama 100 ontamu?" Wah, kecewa betul saya. Tahu kan ilfil perasaan seperti itu. Wah, kamu nih. Gimana kok kamu? Saya itu mau menghancurkan rumah Tuhanmu loh. Akhirnya, tapi Abraha jawabannya juga nggak kalah keren. Abdul Muthalib jawabannya juga nggak kalah keren. Abdul Muthalib bilang gini, Inna li hadhil bait rabbah, wa hadzal ibil indahu rabbah. Itu rumah ada yang punya, namanya Tuhan. Bakal diurus sama yang punya. La ilar wa rabbah hadzal bait, tuannya wa rabbah hadzal ibil, tuannya onta-onta ini itu saya, yang ngurus mereka saya. Makanya saya tanggung jawab sama onta, adapun rumah itu akan ditolong oleh yang punya Tuhan, yang punya rumah.
Oh, itu salah satu ya Anda bisa bilang epic, mbuh ngeles, mbuh apa ya. Mungkin ngeles tapi menurut saya ada epicnya karena di situ ada akidah bahwasanya ya ini rumahnya Tuhan. Ya mau bisa apa lagi yang pasukan seperti itu saya nggak bisa ngelawan. Nego seperti itu akhirnya Abraha bilang, "Lah ya sudahlah kalau kamu cuma mau unta ya meskipun dia agak sedikit ilfil ya sudah, kasih tuh untanya semuanya." Singkat cerita Abdul Muthalib naik ikutan ke gunung dan semuanya sudah selamat. Terus kemudian Abraha mau terus menyerang. Ketika mau nyerang, semua fil-nya, semua gajah itu diam, nggak mau berhenti. Berkali-kali diminta maju, nggak jadi. Tapi setiap kali diajak mundur. Setiap kali diajak nganan. Tapi kalau diajak maju, nggak mau. Tapi Abraha terus-terusan maksa gitu. Sampai nanti kisah ini disebut sama Rasulullah SAW, nanti saya sebutkan di hadisnya. Sampai terus kemudian Abdul Muthalib dalam riwayatnya lihat dari arah mana sih? Kalau pantai, dari arah pantai, Jeddah berarti ya. Jeddah kan pantai semua ya. Dari arah Jeddah itu muncul burung. Ini burung kok bukan kayak burungnya orang Arab. Terus dalam riwayatnya dikatakan burung itu sangat aneh dan masing-masing membawa 3 biji batu di di patoknya dan di kakinya. Dan ketika terus kemudian burungnya sampai, semuanya dilemparkan kepada pasukan. Semua gajahnya itu seperti, kalau di Quran kan dibilang seperti daun dimakan ulat, seperti jadi kayak blus kayak gitu lah, kayak bolong terus kemudian kayak dimakan ulat gitu, tiba-tiba kebakar kayak gitu. Itu riwayatnya. Hancur semuanya. Si Abraha sendiri itu selamat. Iya, dari situ itu selamat sebenarnya. Tapi sempat terkena lah intinya. Dibawa terus kemudian mundur semua, jelas ya sudah selesai seperti itu. Mundur semua. Terus habis mundur dibawa ke Yaman. Setelah sakit berhari-hari, mengalami penderitaan, baru kemudian dia mati. Jadi kan enak ya kalau mati langsung, itu kan mungkin ya udah gitu ya. Itu tuh dia itu beneran disiksa dulu sampai berhari-hari, infeksinya semuanya, baru kemudian setelah beberapa hari itu dia mati. Nah, itu cerita cerita singkat tentang terus kemudian kenapa ada surat Al-Fil itu muncul. Selain itu ya, cerita tentang Al-Fil tadi itu punya beberapa hikmah, teman-teman. Mana ya? Hikmah pertama. Yang ini hikmah paling penting menurut saya. Belajar dari Abdul Muthalib tentang idea tawakal. Do what you can do dan pasrah untuk suatu hal yang tidak Anda bisa lakukan. Sudah, cuma lakukan saja. Maka umat muslim itu kalau Anda dihadapi sebuah pilihan, nih umat muslim ini ingat, kalau Anda dihadapi sebuah pilihan, saya harus ngapain ya? Ini apa ya? Itu ada setidaknya 5 langkah, 5 step yang harus Anda lakukan. Pertama, itu istisyarah, musyawarah sama orang-orang yang menurut Anda ahli atau orang-orang yang akan terkena dampaknya atas keputusan Anda. Apalah keluarga ini semuanya, atau minta pendapat sama ahli yang Anda cap sebagai ahli. Setelah istisyarah, apa? Ada yang tahu setelah istisyarah? Kira-kira apa? Setelah istisyarah, istikharah. Ini yang orang itu lupa lakukan mesti. Istikharah. Jangan pernah membuat, bahkan kata-katanya gini ya. Jangan pernah membuat keputusan kecuali Anda sudah istikharah. Tuh lah. Bahkan kasarkanlah putusan-putusan yang mungkin Anda anggap sepele. Ini jadi beli HP nggak ya? HP-nya ini bagus nggak ya? Istikharah. Laptopnya ini manfaat nggak ya? Istikharah. Kerjaan di sini bagus nggak ya? Istikharah. Kalau mampu ya beli baju juga istikharah. Itu istisyarah. Istikharah, ini yang sering dilupakan oleh orang muslim. Istikharah. Terus yang ketiga apa? Lakukan yang terbaik yang Anda bisa. Do what you can do. With everything you can do.
istisyarah, istikharah, lakukan yang terbaik yang Anda bisa. Yang keempat, setelah itu tawakal. Anda nggak boleh tawakal di depan ya. Nggak boleh tawakal kalau di depan itu nggak boleh. Tawakal. Maksudnya tawakal itu apa? Ya sudah, karena saya sudah lakukan 3 ini, maka saya sekarang serahkan semuanya kepada Allah. Nah, setelah tawakal itu nanti ada 2 hasil. Hasil yang kita inginkan sesuai dengan harapan kita, yang itu disebut sebagai takdir baik, beriman kepada takdir yang kita anggap baik. Tuh, rukun iman ke-6 itu. Atau hasilnya adalah takdir yang kita anggap buruk. Kalau hasilnya sesuai dengan keinginan kita, maka attitude-nya orang muslim adalah ini semua adalah nikmat dari Allah, dan dengan nikmat ini semoga kita bersyukur, terus kemudian kita berharap kebaikan. Bersyukur. Alhamdulillah bi nikmatihi tatimmus sholihat. Biasanya atau alhamdulillahirabbil alamin lah. Bersyukur. Dan tentunya nggak boleh ada kesombongan, nggak boleh merasa bahwasanya wah ini loh kalau nggak saya ini nggak jadi. Itu attitude. Jadi ini attitude banyak orang-orang, mohon maaf, banyak orang-orang Western. Ini kalau nggak saya nggak jadi kayak gini. Kenapa? Karena mereka nggak punya Tuhan. Kalau orang Muslim punya Tuhan, ini semua kehendak Tuhan. Kita kan membalikannya ke Tuhan ya. Kalau orang Western karena rata-rata mungkin banyak yang ya sama Tuhannya juga mungkin nggak terlalu dekat ya. Maka ketika sesuatu bagus terjadi, mereka akan bilang lah ini kalau nggak saya nih nggak. Nah, kalau ini setan ya, sombong seperti ini, hati-hati. Ingat ya, sombong itu yang membuat iblis keluar dari surga. Itu ingat. Atau kemungkinan kedua, jadinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Maka ketika hal seperti ini, kita mengucapkan apa? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma jurna fi musibati wahluf li khairam minha. Itu yang diajarkan Rasulullah. Dan setelah itu di hadisnya dikatakan kalau Anda setiap kena musibah, kalimat pertamanya adalah itu. Ingat, kalimat pertama. Bukan aduh, bukan yuh kenapa ini lah. Bukan, kalimat pertama adalah ini. Syaratnya ingat, kalimat pertama. Maka Allah janji akan diganti dengan yang lebih baik. Dan the next setelah itu tidak boleh berandai-andai. Ini penting banget. Kalau sudah apa tadi yang pertama? Istisyarah, musyawarah, istikharah, terus kemudian lakukan yang terbaik, ikhtiarnya, terus kemudian tawakal, baru kemudian hasilnya yang baik atau hasilnya yang buruk. Kalau hasilnya yang buruk, nggak boleh berandai-andai. Itu setan. Nggak boleh. Andai ya kemarin kayak gini ya. Ini saya lagi sering tuh kayak gitu. Karena saya ada nanam saham ya. Orang-orang nanam saham itu untung saham itu untung mengeluh. Karena kenapa kok dulu nggak banyak sekalian gitu. Mentalnya kan kayak gitu. Kalau rugi, apalagi sekarang lagi iran kayak gini, itu juga ya aduh kenapa kemarin nggak diambil dulu gitu. Nggak boleh lau jikalau kayak gini. Itu tuh bukan, itu setan itu. Attitude bukan attitude yang muslim. Lakukan ini semua tuh. Itu attitude-nya orang muslim ketika menghadapi sebuah permasalahan. Melihat sebuah permasalahan. Itu, saya ulang sekali lagi terakhir. Istisyarah, istikharah, ikhtiar, tawakal. Kalau kemudian hasilnya kalau baik alhamdulillah dan jangan sombong. Kalau hasilnya buruk maka ilaihi raji'un, dan terus kemudian jangan suka berandai-andai. Tuh. Itu attitude-nya orang muslim ketika menghadapi sebuah masalah. Itu pelajaran pertama yang menurut saya paling penting dalam melihat sejarahnya Abdul Muthalib dalam surat Al-Fil. Yang kedua, Allah memberi isyarat bahwasanya, nih loh, orang Quraisy itu nggak bisa take care Ka'bah, nggak bisa ngurusi Ka'bah. Makanya aku yang ngurusi. Untuk memberitahukan apa? Bahwasanya aku yang akan ngurusi Ka'bah. Setelah hari ini terjadi, akan lahir seseorang yang akan menjadi perwakilan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Karena emang orang Quraisy nggak bisa ngurusi Ka'bah.
dapat enaknya doang karena Ka'bah jadi pusat destinasi haji, wisata, ekonomi, orang kafir orang Quraisy dapat nikmatnya. Tapi giliran Ka'bah butuh bantuan, mereka semua nggak ada. Mereka semua cuma nonton dari gunung. Allah bilang, Allah seolah memberikan isyarat, aku yang akan take care Ka'bah. Dan perwakilanku nanti akan lahir, yaitu Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad lahir di tahun gajah. Nah, ini nggak ada kaitannya sama surat Al-Fil, tapi saya kait-kaitkan. Tahu nggak teman-teman, surat Al-Fil ini adalah dalil terkuat ketika Muhammadiyah menggunakan hisab. Nggak nyambung kan? Nggak nyambung kan? Ya, semua orang pada nggak nyambung. Ini dalil terkuat. Ada yang tahu nggak di mana? Ini dalil terkuat Muhammadiyah menurut saya dalam pengalaman saya belajar hisab, ru'yat dan penetapan awal bulan, ini adalah dalil terkuat itu salah satunya ada di Quran surat Al-Fil. Saya tahunya dari yang apa matahari. Matahari betul, itu betul. Sesuai dengan gugusan dan betul. Itu surat Yasin, betul. Itu iya. Cuma peredaran bulan dan bintang digunakan untuk penentuan awal bulan. Nah, itu kan boleh enggaknya itu loh. Saya kasih tahu aja. Ya, dalil paling kuat itu kan dalil yang paling jelas itu kan kalimatnya seperti ini. Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Saya yakin teman-teman pernah dengar. Berpuasalah kamu karena melihat ru'yah, menggunakan ru'yah dan berbukalah kamu, Idul Fitrilah kamu karena ru'yatul hilal, Permasalahannya adalah makna ru'yah itu apa? melihat ya. Melihat, betul. Tapi melihat dengan apa? Anda kan nggak langsung, itu namanya ro'a bin ain, melihat dengan mata. Lah itu kan menurut Anda. Itu kan menurut Anda. Melihat dengan mata, itu kan menurut Anda. Menurut orang-orang apa namanya, yang sepakat dengan ru'yah bil ain. Ya. Coba lihat dalam surat Al-Fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka. Apakah engkau melihat? Taro di situ kan katanya dari kata ro'a yaro. Oh, interesting. Dan apakah Nabi Muhammad, apakah di kalimat itu, wahai Muhammad, apakah engkau melihat apa yang kami lakukan terhadap ashabil fil? Apakah Nabi Muhammad melihat langsung? Enggak lihat. Artinya ro'a bil ilm. Melihat dengan ilmu. Ilmu dari Allah kan? Ilmu. Nah, ketika melihat dengan ilmu itu diperbolehkan, maka ketika ada kalimat kamu berpuasalah karena ru'yatul hilal, maka Muhammadiyah bilang, oke, kita ru'yah, tapi ru'yah bil ilm. Ro'a bil ilm, melihat dengan ilmu. Anda lihat dengan mata kepala nggak apa-apa, itu hak Anda dan nggak disalahkan juga, itu bagus. Tapi kita ro'anya ro'a bil ilm, melihat dengan ilmu. Unik kan? Pendalilannya jauh banget itu. Tapi menurut saya itu adalah dalil paling kuat dan ada banyak. Anda kalau baca Quran nanti ada kalimat alam taro, kaifa taro, ini taro. Taro di situ Anda lihat. Ini ngelihat dengan mata atau ngelihat dengan ilmu. Kebanyakan itu ngelihatnya adalah ngelihat bil qalb atau ngelihat bil ilmu. Maka ada juga lihat bil qalb itu juga ada. Melihat dengan hati itu ada. Atau melihat dengan ilmu itu juga ada. Tidak semata-mata melihat dengan mata. Itu dalil terkuat dari menurut saya. Terus, nah, yang lain bahwasanya Ka'bah kan hancur itu sebenarnya nggak sekali dua kali ya. Cerita Ka'bah nggak hancur nggak sekali dua kali sebenarnya membuktikan bahwasanya bagi umat Muslim yang sacred itu, yang suci itu, yang apa ya, yang yang ini itu bukan Ka'bahnya. Tapi wilayahnya, tempatnya, tapi wilayahnya. Ka'bah itu sudah dihancurkan, dibangun lagi sudah berkali-kali. Berkali-kali. Yang paling masyhur ceritanya Nabi Muhammad terus bilang Al-Amin itu, yang masalah Hajar Aswad. Itu Ka'bah hancur gara-gara kenapa? Ada yang tahu? Banjir satu, ada yang tahu? Ada dua sebenarnya sebabnya. Satunya api, gara-gara api dan air. Jadi ada ibu-ibu masak kena kiswah Ka'bah, terus kemudian ini ya. Terus kemudian kebakaran. Pondasinya rapuh, terus kemudian tambah banjir karena Ka'bah kan di gini ya. Kalau Anda ke Ka'bah kan mesti turun ke bawah. Dia ada di bawah gitu. Maka terus kemudian hancur. Unik ceritanya itu. Ketika Ka'bah ini tuh hancur, kaum kafir Quraisy itu mengadakan crowdfunding. Terus kemudian ini Ka'bah hancur nih. Ayo kita bangun kembali.
Uniknya gini, Abu Jahal tuh bilang, ini kita mau bangun rumah Allah. Pastikan harta yang kamu infakkan. Itu Abu Jahal bilang, pastikan harta yang kamu infakkan adalah harta-harta yang suci, yang halal. Coba, Abu Jahal lo punya konsep kayak gitu. Apa enggak keren itu? Bukan dari hati. Jadi mereka udah tahu harta dari prostitusi, harta dari judi, harta itu tuh sudah enggak boleh untuk membangun rumahnya Allah. Abu Jahal tuh punya konsep itu. Akhirnya crowdfunding selesai. Terus kemudian unik lagi ceritanya, wa qadarullah masa'a ya. Allah Allah itu semaunya Allah lah ya, mau gimana itu. Jadi ketika itu Persia sama Sasanid Persia sama Romawi itu perang kan. Salah satu gerejanya Romawi itu hancur. Nah, Romawi pusat itu pengen memperbaiki, mengirimkan kapal untuk memperbaiki ini, gereja yang sudah hancur ini. Wah, semua marmer terbaik, tukang terbaik, uang terbaik, semuanya itu dikirim lewat kapal. Nah, lewat Jeddah, kalau yang sekarang Laut Merah lewat Jeddah. Allah itu bikin topan di situ. Akhirnya apa? Itu semua kapal hancur. Akhirnya mereka bisanya cuma mendarat di Jeddah. Waktu itu namanya Jeddah. Terus karena orang-orang ini mau pulang, gimana ini? Nggak punya uang pulang. Udahlah, barang-barangnya dilelang aja. Barang-barang dilelang aja, semuanya dilelang. Nanti kita balik lagi ngambil barang lagi bisa lah. Dilelang. Siapa yang beli? Kafir Quraisy. Untuk terus kemudian bangun Ka'bah. Maka jadinya Ka'bah ketika itu materialnya terbaik, tukangnya terbaik, semuanya terbaik. Dari siapa yang memfasilitasi ini? Romawi. Dibeli sama umat Muslim. Allah ya, kalau mau bikin sesuatu itu ya ada ceritanya. Ternyata ya bisa jadi seperti itu. Itu satu. Terus kemudian cerita Nabi Muhammad membawa selendang itu ya. Itu sudah hampir perang dunia juga ya, waktu perang saudara ketika itu ya. Ceritanya banyak lah, tapi kapan-kapan aja. Nah, itu salah satu Ka'bah awalnya. Ini yang teman-teman mungkin tahu atau tidak serah. Saya agak tahu ya. Nih, bentuk Ka'bah. Aduh, nggak ada. Lihat di grup ya. Bentuk Ka'bah. Oh iya, lupa ya di ini. Ayo. Apa? Bentuk Ka'bah itu aslinya apa sih? Yang panjang itu namanya kubus. Segi empat ya. Segi empat itu kan kalau 2 dimensi. Kalau 3 balok. Artinya itu balok. Kalau sekarang itu sampai yang itu loh, yang bunderan itu namanya di Hijr Ismail itu loh. Sampai situ. Tapi karena tadi itu materialnya itu nggak cukup. Akhirnya dibentuknya cuma kotak. Akhirnya sampai sekarang itu kotak. Nah, beda lagi yang adalah dulu pintunya itu di bawah. Ya. Jadi kayak rumah. Jadi kalau Anda bayangin itu kayak rumah biasa gitu, kotak rumah biasa. Jadi orang bisa masuk ini. Nah, ketika dibangun sama kafir Quraisy, ditaruh di atas. Supaya apa? Supaya yang bisa masuk hanya orang-orang yang punya istilah tamu atau yang orang-orang inilah. Nggak semua orang common bisa masuk lah. Karena dianggapnya rumah Allah kok semua orang bisa masuk. Singkat cerita, di zamannya Abdullah bin Zubair, zamannya Muawiyah, itu jadi khalifah ketika itu kan Muawiyah, tapi ada pemberontakan dari Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair itu anak daripada Zubair. Zubair itu punya istri namanya Asma binti Abu Bakar. Gitu ya, Asma binti Abu Bakar. Lah Abdullah bin Zubair itu adalah sahabat yang pertama kali lahir setelah hijrah Nabi. Hijrah Nabi, terus dia adalah Abdullah bin Zubair itu sempat jadi kayak governor, bikin khilafah sendiri, mini khilafah di Mekah. Kuat sekali itu, berapa puluh tahun gitu. Pihak Muawiyah nggak terima, nggak suka kan. Terus diutus seseorang, ada yang tahu namanya? Pernah dengar pasti, tapi ada yang tahu nggak namanya? Komandan paling keji. Forget about yang sekarang ini, Hajjaj itu the most evil, namanya Hajjaj bin Yusuf, the most evil in the history of Muslim. Karena kalau orang zaman sekarang itu kan paling bunuh orang, oke lah itu jelek ya. Dia itu ketika ngepung Ka'bah, satu dikepung, jadi nggak ada makanan keluar masuk, semua penduduk Ka'bah itu ke Mekah itu kelaparan. Itu saja sudah salah, karena kan doktrin Islam mengatakan siapa yang masuk ke wilayah haram dia aman.
Itu doktrin Islam. Itu nggak ada yang berani. Kenapa kok Abdullah bin Zubair itu masih kuat? Karena ada doktrin itu. Kalau masuk ke Mekah, otomatis itu aman. Nggak ada. Bahkan di riwayatnya Ibnu Abbas itu bilang gini, saking sacrednya Ka'bah, kita itu menghargai Ka'bah, betul-betul menghargai. Kalau ada orang kok membunuh bapaknya, ada seorang yang membunuh, misal ada yang bunuh bapak saya, terus kemudian saya melihat orang ini lagi tawaf di Ka'bah, saya nggak berani ngapa-ngapain dia. Saking sacrednya yang namanya Ka'bah. Tapi Hajjaj bin Yusuf, I get it done, gitu lah pokoknya. No matter what cost, I get it done. Apa yang dia lakukan? Satu, dikepung, semua makanan minuman nggak ada yang boleh masuk. Kedua, dia pakai katapult. Semua batu-batu gede itu lemparkan semua. Ka'bah hancur. Itulah makanya Hajjaj bin Yusuf itu the most evil the history of Islam. Hancur semua rata. Nah, saya flashback sedikit. Sebelum si Hajjaj ini menghancurkan, bukan konon ya, sejarahnya Abdullah bin Zubair itu karena dia masih Asma binti Abu Bakar, otomatis dia masih ada kaitan dengan Sayyidah Aisyah, ya kan? Nah, Sayyidah Aisyah itu bilang gini, aku pernah dengar Nabi Muhammad bilang bahwasanya aslinya bentuk Ka'bah itu harusnya nggak kayak gini, harusnya balok. Nah, Nabi Muhammad bilang ketika Fathul Mekah, kalau bukan karena umatmu Aisyah, kaummu ini masih baru masuk Islam, maka aku akan bongkar semuanya terus menjadikan Ka'bah seperti semula yang dibentuk oleh Ibrahim. Nabi Muhammad pernah bersabda seperti itu. Didengar oleh Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair terus bilang, oke, kalau kayak gitu, tak hancurkan saja. Ganti untuk melaksanakan perintahnya Nabi. Dibentuklah balik lagi balok. Pintunya ditaruh di bawah. Semua akses. Semua orang. Wah. Terus kemudian, kan artinya udah dihancurkan lagi tuh Ka'bah tadi. Dibangun ulang. Dihancurkan lagi sama Hajjaj bin Yusuf. Sama Hajjaj bin Yusuf. Karena Hajjaj bin Yusuf mikirnya nggak mau meneruskan legasinya Abdullah bin Zubair. Hajjaj bilang, nggak mau lah. Ya udah, bangun lagi ke sebelumnya. Kotak lagi. Kotak lagi. Terus belum selesai di situ. Di zamannya Khalifah, kalau tidak salah Harun ar-Rasyid. Beliau tanya sama Imam Malik yang merupakan imam Medina. Beliau tanya gini, kalau memang ada hadis itu, wahai imam, gimana kalau kita hancurkan lagi Ka'bah? Kita balik ke kotak, ke balok lagi. Atas fatwanya, itu pengetahuan hadis itu satu hal, fatwa itu satu hal. Hadis satu hal, fatwa itu hal lain. Fatwanya Imam Malik bilang, saya tahu hadis itu. Pokoknya iya, saya juga tahu hadis itu. Tapi saya tidak akan membiarkan Ka'bah menjadi mainan para penguasa. Gak boleh menghancurkan Ka'bah dibangun. Nanti setiap kali ada pergantian penguasa, hancur lagi, bangun lagi, hancur lagi, bangun. Karena semua penguasa pengen bikin legal, legasi. Bikin IKN, bikin ini. Ya, ke sana. Karena semua pengen bikin legasi. Akhirnya Imam Malik bilang, gak boleh. Saya nggak mau Ka'bah jadi barang mainan para penguasa. Setiap datang penguasa, jadikan hancur lagi, mainkan lagi. Apa-apaan yang seperti itu. Nah, itulah teman-teman semuanya. Beda, pengetahuan hadis itu satu hal. Fikih, fatwa itu hal yang lain. Kadang nggak connect. Anda nggak bisa bilang, terus kemudian Imam Malik, wah Imam Malik ini nggak sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Gitu ya. Itu salah satu cerita. Dan model Ka'bah yang sekarang ini itu sebenarnya baru konstruksi sekitar tahun 2000 juga. 1990-an paling. Yang sekarang ini yang gede mekah gitu. Itu baru dulu itu enggak setinggi itu. Makanya di sini saya mau bilang apa? Selain cerita tadi, Ka'bah itu bukan sacrednya, tempatnya. Dia dijadikan direction of sujud bukan karena kita itu sujud sama Ka'bah, bukan. Itu cuma alat untuk pemersatu. Oh, ke arah sana kita itu bersujud kepada Allah. Sebagai apa sih? Simbol. Itu rumahnya Allah, terus kemudian kita sujudnya ke sana. Jadi ya, kalau Ka'bah hancur gimana? Ya wis. Ya tentu sedih ya, sedih. Tapi ingat itu bukan tadi itu. Bukan yang suci gini. Enggak. Tentu kita menghargai Ka'bah dan lain sebagainya. Tapi ya itulah attitude-nya. Ya kira-kira seperti itu yang ini saya sampaikan ceritanya.
Nah, silakan kalau ada pertanyaan yang lain. Monggo. Siapa? Oh. Ini bertanya langsung aja kayaknya online ini mau bertanya offline kayaknya. Oh. Saya yang tanyain kok gitu. Ini ada. Ustadz, apakah Nabi Muhammad SAW lahir bertepatan pada hari diserang atau pada tahun gajah? Pada tahun gajahnya, bukan pada hari diserang. Tapi Nabi Muhammad SAW itu lahir di tahun gajah, bukan pada hari di mana Ka'bah diserang sama Abraha. Gitu ya? Gitu. Ada yang lain? Soalnya ini ada yang pernah baca pada dilahir pada Nabi lahir pada saat Nabi dilahirkan itu berapa pada jatuh api di Persia itu padang dan sebagainya. Gini, ya betul. Terlalu ini gitu. Ya benar. Gini ya, ketika membaca sirah harus diakui itu ada beberapa riwayat. Jadi ketika Anda suka sama orang itu pengen dilebih-lebihkan, betul, pengen dilebih-lebihkan, apa gitu. Banyak cerita tentang Nabi Muhammad tuh yang sebenarnya juga dilebih-lebihkan ya. Itu banyak. Ada cerita kayak misal Nabi Muhammad tuh lahir tiba-tiba langsung sujud. Yang mau meriwayatkan siapa? Yang meriwayatkan itu siapa? Gak ada kok yang meriwayatkan seperti itu gitu. Jadi ada kalau di buku sirah paling terkenal yang di awal-awal itu kan namanya Sirah Ibnu Ishaq sama Sirah Ibnu Hisham ya. Itu paling misal segini ya gede emang. Tapi belakang-belakang itu jadi segini. Itu tambahannya dapat dari mana? Karena tadi itu ada cerita-cerita yang orang itu pengen, ini loh nabiku keren. Kayak misal contoh cerita, Nabi Muhammad lahir dalam keadaan disunat. Pernah dengar nggak? Nabi lahir Muhammad itu belum pernah dengar? Ada tuh cerita-cerita gitu, Nabi Muhammad lahir itu maktunan, sudah disunat gitu. Padahal tuh nggak ada loh riwayat seperti itu. Ada riwayat mengatakan Nabi Muhammad tuh baru disunat beberapa minggu oleh entah pamannya entah kakeknya. Itu ada. Tapi ada cerita Nabi Muhammad lahir dalam keadaan sujud. Nabi Muhammad lahir dalam ini. Cerita Rahib Bukhairah itu pernah dengar? Cerita yang beliau ke pedagang sama pamannya, terus ketemu sama rohib itu, terus kemudian ada tanda-tanda kenabian itu, terus kemudian dibilang bahwasanya jangan lanjutin perjalanan. Itu ceritanya itu visi ya. Itu ceritanya itu visi betul itu. Kenapa? Karena di riwayat yang lain ada riwayat itu yang mengatakan bahwasanya beliau safar itu sama siapa? Sama Abu Bakar sama Bilal. Apa hubungannya Nabi Muhammad itu belum ada di situ? Abu Bakar itu belum masuk ke ini. Bilal juga belum lahir bahkan mungkin. Itu. Ada riwayat mengatakan seperti itu. Jadi terus kemudian ada yang ya udah ini Bilal sama Abu Bakar disingkirin, tapi cerita yang lain diterima. Ya, sama pamannya aja. Sama pamannya aja. Permasalahannya jadi masalah juga. Kalau memang pamannya tahu, kenapa pamannya nggak beriman? Kenapa nggak Nabi Muhammad bilang, paman, bukannya engkau diceritakan sama Rahib Bukhairah itu bahwasanya saya itu akan jadi nabi. Kok kamu masih nggak percaya? Nggak ada loh riwayat mengatakan, paham nggak maksudnya? Paham logika itu nggak? Nah, jadi intinya adalah banyak cerita tentang nabi itu dilebih-lebihkan oleh pengikutnya sendiri. Harus diakui itu. Apalagi ceritanya? Yang nama Nabi Muhammad sendiri gimana? Nama yang diilhamkan atau Nabi Muhammad itu unik juga. Konon dikasih sama ibunya, konon dikasih sama kakeknya. Ada yang mengatakan ya udah berdua ini rembukan gitu. Supaya gampang ya. Terus nama Muhammad itu bukan nama yang common, tapi bukan juga nama yang tidak ada. Gitu, paham nggak maksudnya? Kan ada tuh nama-nama yang Ahmad ada. Bukan nama Muhammad ketika itu, Muhammad Ahmad itu bukan nama yang umum dipakai lah. Tapi juga ya 1-2 orang make gitu, tapi nggak yang umum banget. Dan unik tuh nama Nabi Muhammad dinamakan Muhammad. Muhammad artinya apa? Terpuji. Yang terpuji. Muhammad. Ahmad artinya itu alhamdulillah, kan dari kata hamd, terpuji, yang terpuji. Jadi Abu Jahal itu pernah menghina Nabi Muhammad itu, ya mudhammam, wahai yang tercela. Tapi kan orang-orang nggak terkenal ya. Orang-orang kan nggak kenal. Siapa mudhammam? Siapa mudhammam? Itu loh, mudhammam itu pendusta mudhammam. Mudhammam siapa? Mudhammam itu Muhammad. Ya, bingung kan? Yang tercela itu yang terpuji kan gitu. Jadi tercancel sendiri kan. Karena itulah, itu sebuah nama yang Allah itu beneran sayang sama nabinya sampai dikasih nama aja anti bully gitu.
Namanya itu anti bully. Contoh lagi, nama pemilihan nama Islam. Itu kalau Anda sadari, itu nama keren banget loh. Semua agama itu rata-rata itu by place atau by name. Nama kayak Yesus Christ. Terus kemudian Hindu itu dari sungai Hindus. Buddha itu dari yang tercerahkan atau dari apa ya. Islam itu, kamu agamanya apa? Saya agamanya yang menyerahkan dirinya kepada yang menciptakan. Jadi memang yang namanya agama itu kan menyerahkan diri kan. Jadi kita itu bukan, kamu agamanya apa? Muhammadinism gitu. Bukan. Muhammadiyah kalau bahasa. bukan. Iya, karena dulu orang orientalis itu enggak tahun 1800-an itu enggak mau menjuluki orang Islam itu muslim. Muhammadanism. Pengikutnya Muhammad. Tapi umat Islam enggak mau kita disebut itu. Kita itu muslim. Penamaan muslim sendiri itu untuk menegaskan bahwasanya yang namanya orang beragama itu ya memang pasrah terhadap Tuhannya. Tuhannya pengen apa, ya sudah ngikut. Makanya nama Islam itu betul-betul namanya tuh bagus betul gitu loh. Gimana namanya adalah dia yang berserah kepada Rabb. Ya emang namanya orang beragama ya harus berserah sama Rabbnya. Rabbnya bilang apa ya sudah. Makanya itu salah penamaan ya. Ada yang lain monggo? Silakan. Pertanyaan. Ibu-ibu, bapak-bapak. Saya jadi cerita kemana-mana. Mana Ada lagi nih. Ustaz dari Saya bacakan aja. Mbak Rima betul. Ya, saya izin sekali berhusnudzon dengan pemerintah Saudi yang berafiliasi dengan Amerika. Apakah mungkin tujuannya untuk melindungi Ka'bah atau bagaimana ya? Apakah Saudi berafiliasi dengan Amerika itu tujuannya untuk melindungi Ka'bah? Ini saya jawab lagi Mas. Gimana? Enggak bercanda. Ya, husnudzon bagus ya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, husnudzon itu ini apa namanya tentu hak Anda, hak siapapun yang mau husnudzon. Saya pribadi akan mengatakan enggak juga sih. Enggak juga. Kalau hanya tujuannya untuk melindungi Ka'bah, itu lebih kepada politik aja. Karena emang itu way back, itu mundur ke belakang ya, itu mundur dari apa namanya zamannya keluarga Saud rebutan kekuasaan dengan keluarga siapa? Said Hussein siapa namanya? Syarif Hussein. Jadi ketika itu Syarif Hussein itu keturunan Nabi Muhammad SAW itu menguasai wilayah Mekah Madinah. Tapi terus kemudian ada semacam kayak ya bisa dibilang kudeta atau gimana yang sekarang itu keluarga Saud. Keluarga Syarif Hussein ketika itu ya sekarang terpecah. Jadi ke Jordan itu termasuk King Abdullah itu cucunya kalau nggak salah, kalau nggak anaknya cucunya dari Syarif Hussein tadi. Tapi semua orang mencoba untuk appeal atau mencoba untuk merayu pihak siapa sih itu Inggris kalau nggak salah ya, belum Amerika, Inggris untuk supaya ini buat saya dong, ini buat saya. Akhirnya ya mereka berlaku ya udah ini buat Saudi aja. Itulah yang di backup Saudi akhirnya ya sudah. Itu ceritanya seperti itu ya. Apakah mereka melakukan demi melindungi Ka'bah? Mungkin ada itunya juga kali ya. Cuma yang lebih jelas kalau menurut saya ya itu politik lah, itu politik sebenarnya. Pengen berkuasa dan biasa ya. Pengen berkuasa itu nggak jelek, bagus. Pengen berkuasa itu bagus, nggak jelek. Itu seperti pengen punya mobil, seperti pengen nggak ini juga. Yang jelek itu ketika Anda tidak layak, ternyata Anda pengen berkuasa, nanti jadinya zalim di situ. Itu nggak boleh. Sayyidina Ali pengen berkuasa, pengen berkali-kali dan nggak masalah juga. Jadi Muawiyah juga pengen, Muawiyah itu sahabat juga ya, itu juga pengen berkuasa, akhirnya malah perang saudara. Jadinya sebenarnya pengen berkuasa itu bagus, cuma nanti ya itulah, itu udah masuk ke ranah politik. Jadinya wallahu a'lam bishawab. Gitu ya. Sudah berlaku? Masih ada waktu 7 menit sampai maghrib. Ada pertanyaan? Tapi silakan. Kalau nggak ada. Mungkin kalau nggak perhatian last question tapi itu kita juga siap-siap lah. Saya bukan tema utama tapi tadi karena Imam Malik disebutkan ya. Oh, Saya jauh ya. Jauh ya. Saya tema. Oke. Nggak apa-apa, Mas. Saya di Indonesia kan mungkin nggak terlalu terkenal Imam Malik ya. Tapi sebenarnya mazhabnya itu salah satu yang dipakai itu Ahlul Madinah. Amal Ahlul Madinah betul. Iya, dan itu kan sebenarnya kayak kalau bisa diketahui itu yang meneruskan sunnah-sunnah dari betul. terdahulu. Tapi kenapa malah nggak populer di Madinah atau Arab Saudi itu? Malah dibuat apakah itu karena pemimpin atau Iya, pemimpin. Jadi berkuasa gitu ya? betul.
Iya, memang madhab itu setiap kali selalu berkaitan sama yang berkuasa ya. Itu selalu. Jadi madhab itu dia itu kenapa bisa eksis? Tentu salah satu sebab. Jadi madhab itu apa sih? Kalau Anda membayangkan madhab itu kayak pondok pesantren, misal ya. Pondok pesantren ada kiainya, ada murid-muridnya. Ternyata terus kemudian banyak banget ini influence-nya bisa kemana-mana sampai menginfluence penguasa. Itu. Terus kemudian murid-muridnya saking kagum sama gurunya, ketika dia bikin pondok baru, dia menganut kepada gurunya. Akhirnya nanti murid-muridnya ini juga menganut kepada, akhirnya ini loh mazhabnya Imam Malik. Jadi pondok asli itu awal cuma pondok pesantren, tapi terus kemudian jadi pemikiran yang besar, terus kemudian jadi mazhab, diadopsi di mana-mana. Nah, salah satu faktor kenapa sebuah mazhab itu bisa eksis, satu tentu keilmuannya juga ya. Yang kedua adalah diadopsi sama penguasa. Contoh, mazhab yang menurut Imam Syafi'i jauh lebih faqih, lebih keren daripada Imam Malik itu adalah mazhab di Mesir. Namanya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada yang chat GPT cepat bisa. Mazhab paling terkenal di Mesir, Imam Ibnu Sa'ad. Ibnu Sa'ad bukan. La haula wala quwata illa billah. Wah, itu tuh dulu saya udah di luar kepala, itu sekarang beneran di luar kepala. Bukan. Mazhab ulama di Mesir sekelas Imam Mazhab. Itu pokoknya itulah. Beliau itu sama Imam Syafi'i selalu bilang, dia ini lebih faqih daripada Imam Malik. Tapi kenapa kok nggak dipakai? Karena murid-muridnya kerjaannya cuma nggak dapat murid yang beneran spesial yang meneruskan ini gitu loh. Jadinya nggak ada. Lah, mazhabnya Imam Malik tiba-tiba diadopsi sama pemerintah. Bahkan sampai pemerintah ketika itu bilang gini, udahlah, kita jadikan mazhab Malik ini sebagai standar Islam. Oh, sampai Imam Malik dimarahi. Nggak boleh kayak gitu. Udah, ini cuma mazhab biasa saja, sekolah biasa saja. Jangan dijadikan Islam itu adalah mazhab Maliki. Jangan, nanti masalah nanti semuanya. Maka terus kemudian ketika Imam Malik kan punya murid, salah satu muridnya adalah Imam Syafi'i. Maka Imam Syafi'i bikin madrasah sendiri, bikin pondok pesantren sendiri juga, terus kemudian eksis kemana-mana. Itu jadi emang ada kaitan sama kekuasaan. Makanya pernah ada khalifah Islamiyah yang madhabnya Mu'tazilah. Makanya ada di pinggiran mana yang madhabnya nanti Syiah. Sampai sekarang di Iran tuh Syiah. Kenapa? Karena politis. Karena yang berani revolusi kan waktu itu Syiah. Si Iran itu dari dulu itu Sunni, sebelum 79 itu Sunni terus. Itu Sunni. Lah Imam Ghazali dari mana? Imam Ghazali kan dari situ. Itu markasnya Imam Ghazali. Iya. Dari iya, daerah-daerah situ lah. Pokoknya daerah masuk wilayah Iran. Imam Ghazali itu Sunni paling terkenal. Itu dulu itu pondasi Sunni di situ. Cuma karena terus kemudian kalah dalam politik, terus kemudian yang berhasil revolusi adalah pihak Syiah, ya sudah sekarang jadi Syiah. Jadi kenapa Saudi kok enggak Maliki? Kenapa? Ya karena politik ketika itu yang bawa Abdullah bin Abdul Wahab ketika itu bersama-sama keluarga Saud, dia join force. Abdullah bin Wahab ini lebih suka dengan Hambali. Gitu aja. That's simple as that. Makanya lebih coraknya lebih kepada Hambali sekarang. Sebelumnya 4 mazhab eksis di Mekah itu. 4 mazhab, imamnya gantian. Itu biasa. Nah, kenapa? Ya politis tadi itu. Jangan dikira, wah ini mazhab paling bagus gini. Enggak, itu realistis saja. Ada. Kenapa kok Indonesia lebih dekat dengan NU misal? Dulu pernah ada dekat banget sama NU. Terus kemudian dekat sama Muhammadiyah atau terus kemudian dekat sama PKI. Pernah. Ya karena politis saja. Karena politis. Selain ya karena memang mazhab dia eksis bagus, tentunya. Gitu ya. Memang Allah. ini menarik ya kalau misalnya ngomongin atau berpikir di Mekah tuh ada 4 mazhab. Iya. Ganti-ganti itu kayak menarik banget. Memangnya dulu ganti-ganti semua ada. Makanya Azhar itu sebenarnya niru yang sebelum zamannya itu. Iya, Azhar sekarang imamnya siapa saja, 4 mazhab semuanya eksis. Cuma Mekah Madinah ketika itu join force akhirnya pakai cuma 1 mazhab aja. Itu pun 1 mazhab terakhirnya 1 mazhab Ibnu Hambali itu pun versinya Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab. Iya benar. Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab.
Karena kalau sudah banyak kok penelitian yang bilang Muhammad bin Abdul Wahhab versinya itu tidak sama dengan Imam Ahmad. Itu sudah banyak. Tapi ya itu wajar. Imam Syafi'i tahun ini nggak sama madhab Syafi'iyah yang sekarang. Itu wajar, namanya development of idea. Itu hal yang waklum sekali seperti itu ya. Itu wallahu a'lam bishawab. فيا ذلي ويا خجلي إذا ما قال لي ربي أما استحييته تعصيني ولا تخشى من العتب وتخفي الذنب عن خلقي وتأبى في الهوى قربي فتب مما جنيت عسى تعود إلى رضا